kami kembali di VAR dan masih membahas tentang sudut pandang perempuan dalam sepak bola. Iren, Mai, kemarin pesta sepak bola dunia, Piala Dunia baru aja usai dan lagi ya. Ini ngebuat semuanya jadi entah mungkin sebagian kecewa, sebagian jadi agak sedikit sedih, sebagian juga lah kok mereka gitu? Iya kan? Ya kita nggak bisa memungkiri hal tersebut gitu ya. Betul. Banyak yang menggadang-gadang Inggris, iya saya jadi juara. Kalau nggak sekarang masa nunggu 60 tahun lagi, ya kan? Ampun. Argentina udah dibantu, masa iya nggak jadi juara? Kan seperti itu ya beritanya. Tapi teori ternyata konspirasinya diredam sedikit ya. Kita baca di mana-mana ada beritanya ya. Iya kan? Tapi ternyata kembali nih mengulang sukses di tahun 2010 La Furia Roja jadi juaranya. Nah, ngomongin tentang yang baru aja usai. Iren, ada nggak sih pelatih atau timnas yang menurut kamu cukup menyita perhatian kamu secara pribadi? Siapa dan kenapa? Kalau aku ada dua. Yang pertama itu karena aku pendukung Jerman ya. Pasti aku fokus dulu ke timnas favorit aku. Nah, Jerman tuh pelatihnya kemarin Julian Nagelsmann. Iya, gimana ya gitu. Ya. Kok kayak enggak ini? Kok kayak dia pokoknya dibawa Jerman ekspektasi loh. banget Kayak dia Jerman loh. Maksudnya kayak Jerman yang dengan pemain yang bagus-bagus dulunya, terus sekarang tuh nggak perform gitu. Habis itu dia tetap mempertahankan, ya sorry banget aku suka Manuel Neuer, bagiku dia kiper terbaik, tapi dia tuh tetap dimainkan juga di timnas kemarin, kayak sayang gitu menurutku masih ada talenta lain. Terus tapi mungkin setelah dari Piala Dunia ini kabar baiknya Jurgen Klopp kan masuk kan sebagai pelatih Jerman. Thank you Jerman. Jadi cocok kayaknya tuh sama Heavy Jerman metal iya, tuh. karena kan agresif gitu kan. Nah iya. makanya aku punya ekspektasi besar banget nih Jurgen Klopp masuk, dan aku yakin seenggaknya di Euro lah nanti kan kita lihat 2028. Di Inggris lah gitu. Wah, Seru itu. Seru tuh, ketemu sama Tuchel tuh, ya orang Jerman, orang Jerman ngelatih Inggris. Nah, kayaknya bisa sih positif ngeliat Klopp ini. Terus satu lagi mungkin aku lihat Scaloni sih, menurut aku tetap dia coach dengan leadership terbaik ya. Dia bisa ngebentuk tim yang solid dan solid, dan ya udah mentalitas di lapangan itu terbukti gitu. Ya kecuali di final kemarin. Iya. Sekarang ke Mei, kalau kamu sendiri. Ada satu sih sebenarnya yang paling mencuri perhatian itu adalah pelatihnya Norwegia, Solbakken. Yang waktu dia melakukan rotasi besar-besaran, itu bukan besar-besaran lagi, semua pemainnya diistirahatkan pemain utamanya karena mereka lolos ke babak berikutnya kan. Itu adalah kayaknya udah pernah dilakukan. Aku lupa sama tim mana atau sama pelatih mana, tapi ketika aku riset dan baca, memang sudah pernah ada yang melakukan itu dan berhasil. Dan berhasil. Jadi ketika itu dilakukan gitu, memang skuad utamanya dia, ya ini aku nggak tahu ya, mungkin ada pasti ada satu atau dua pelatih yang menggunakan Piala Dunia ini juga sebagai salah satu cara untuk mereka mengukur kekuatan pemain-pemain muda untuk pemain-pemain muda yang mungkin tidak pernah dimainkan terus kemudian dikasih waktu atau menit bermain juga gitu. Nah, pemain-pemain dari Norwegia ini kan karena mereka harus menunggu 52 tahun kalau nggak salah akhirnya bisa masuk lagi sampai sejauh ini dengan era baru mereka bersama Erling Haaland, kemudian ada Martin Odegaard juga begitu, sama kipernya satu lagi yang jagoan itu siapa sih namanya, aku lupa, ya kan. Nah, ini artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Solbakken ini sesuatu yang baru. Nggak ada pelatih lain yang melakukan itu selama di Piala Dunia gitu. Jadi pelatihnya juga masih terbilang muda ya untuk ukuran pelatih. Itu sih satu yang menurut aku paling mencuri perhatian karena nggak ada pelatih lain yang bisa melakukan itu. Bahkan ada beberapa pelatih senior yang mereka punya banyak materi pemain yang bagus-bagus tapi justru nggak dimainin gitu. Betul. Salah satunya adalah Spanyol. Spanyol. Kan? Nah ini kita ngomongin Spanyol ya. Walaupun sebenarnya kalau bicara tentang 2010 bahkan 2008 juga mereka back to back ya. Euro terus World Cup, dan sekarang mereka mengulang kembali bahkan di Euro juga kemarin. Nah ketika ngomongin tentang Spanyol, apakah ini regenerasinya bagus atau pelatihnya yang hebat, Mei? Dua-duanya saling sinkron sih harusnya ya. Jadi kita nggak bisa ngambil satu sisi aja bahwa dengan pelatih bagus, pemain-pemain biasa akan jadi bintang, kecuali Jurgen Klopp bisa melakukan itu. Iya. Setuju nggak? Kita lihat ya. Oke. Enggak, itu gue agak subjektif karena kalau gue ngeliat dari tim ya, maksudnya Jurgen Klopp kesana gitu. Tapi kalau menurut gue lagi-lagi ini synchronize antara dua hal, antara pelatih yang
mumpuni juga, dan juga para pemain yang punya kualitas gitu. Apalagi ini ukurannya Piala Dunia, udah pemain yang diturunkan ya udah bukan kaleng-kaleng. Tapi tentunya mereka harus punya chemistry sama pelatihnya juga. Karena apa yang terjadi di ruang ganti itu impact-nya besar sekali dari pemain yang di lapangan mungkin kurang di babak pertama atau pada saat hydration break itu kan bisa jadi momentum balik mereka ketika mereka ketemu sama pelatih, dan pelatih akan memberikan motivasi dan mungkin trik atau taktik baru. Jadi ya itu harus ada chemistry dan juga synchronize dari para pelatih sama para pemainnya. Mereka. Betul. Bedanya pemirsa ya, begini loh serunya kalau ngomongin tentang perempuan dengan point of view mereka. Sengaja tadi saya tanyain tentang gimana sih pelatih ini sama timnas ini. Nah sekarang kalau bicara tentang analisis, terus juga istilah-istilah sepak bola, mereka cukup mafhum, cukup paham, cukup katam nggak ya dari istilahnya expected goals, XG gitu kan. Nah itu juga kalian pelajari dong, atau mungkin juga PPDA, ya kan segala macam. Gimana kalian juga bisa ngeblend, bisa mencari tahu, bisa ya mensinergikan juga ya dengan pertandingan sebelumnya, Mei? Riset sih pastinya, dan aku belajar banyak dari para senior aku. Kebetulan di Piala Dunia kemarin aku dapat jatah untuk membawakan berita-berita update-nya lewat jurnal Piala Dunia. Nah, aku berpasangan sama seorang legend sportcaster kita, Boy Noya. Shout out untuk Om Boy, respect. Mas dan ketika ketemu sama beliau, itu program kami pertama yang kami bertemu, dan akhirnya dia ngedrill aku cukup keras juga ya. Orangnya kan straight to the point kan ya orangnya gitu. Nggak terima orang menya-menye gitu. Jadi setiap sebelum siaran aku dikasih tahu, bahkan pagi-pagi tuh biasanya kita tapping sore ya. Pagi-pagi tuh dia akan ngirim materi itu. Main nanti kita akan bahas ini begini. Oke, siap. Belajar dulu tuh dari pagi. Karena kalau enggak ketemu sama seseorang seperti beliau, aku bisa kan kita harus menjaga layar juga kan ya, sebagai host juga kan kita harus riset, harus tahu dan segala macam. Jadi ya banyak belajar dari para senior, termasuk suhu kita yang satu ini. Ada jejaknya. Oh iya benar. Tapi Mai, terkadang kita nggak bisa serta-merta ya menelan utuh-utuh, ya kan? PPDA. Passes per defensive action. Gimana sih kamu membahasakannya secara gampang, mudah, biar nih semua masyarakat, oh ini tuh maksudnya, Mei? Dijabarkan secara gamblang aja sih sebenarnya, expected goal seperti apa, artinya apa, dijelaskan dan segala macam. Tapi karena sebenarnya bagianku tuh bukan sebagai analis, bagianku kan kebanyakan sebagai host. Jadi sebenarnya aku yang akhirnya lebih bertanya kepada analis, dan akhirnya analis yang akan menjabarkan begitu. Dan banyak kok analis muda sekarang juga yang ketika menjelaskan mungkin tanda kutip pakai bahasa bayi gitu ya, bahasa anak-anak gitu yang sangat mudah dicerna, mudah dimengerti juga sama kita-kita yang lagi belajar gitu dalam proses untuk memahami tentang sepak bola ini gitu. Oh, nice. Iren, kamu sendiri pernah nggak sih kayak kesulitan, ini sebenarnya maksudnya apa sih? Apalagi sekarang kalau kita lihat ya tayangan di TVRI, ya kan, Piala Dunia. Itu tuh kalau misalkan lagi ada bagian displaynya bawahnya tuh udah kayak apa tuh, Winning Eleven ya, ada heat mapnya segala macam. Itu kan termasuk teknologi lah ya, baru segala macam ya. Kamu sendiri gimana tuh waktu itu? Apakah kamu juga mencoba untuk bertanya-tanya, mencoba memahami, browsing, googling, Iren? Iya, aku mencoba sih. Pokoknya aku mempelajari dari berbagai sumber ya. Misalkan ya udah aku googling gitu. Ini artinya apa? Istilah ini, gambar ini gitu ya. Udah. Tapi memang aku cukup sampai masih di aku gitu. Karena aku belum di tahap kayak mungkin Kamaye jadi host atau sebagai analis yang bisa menjelaskan ke publik. Jadi yang penting dari aku pun seenggaknya paham basicnya, karena kan makin kesini levelnya bukan cuma sebagai penonton atau penonton atau penikmat bola, tapi juga berkembang masuk di program-program bola juga, jadi seenggaknya harus paham lah yang kayak gitu-gitu. Kalau Iren kemarin live reaction ya? Iya, aku kebetulan di live reaction, jadi naksum waktu itu. Ada yang berkesan nggak? Game apa atau match apa pada saat itu? Berkesan. Apa lawan apa? Aduh, aku kayaknya yang terakhir sih yang pas semifinal Inggris-Argentina. Pemirsa TVRI, setelah ini kita akan bermain-main ya dengan para wanita cantik ini menguji daya ingat dan pengetahuan sepak bola. Nantikan, kami segera kembali.
Kalau ngomongin gol dia, tendangan dia, kayaknya udah biasa ya. Performa dia di lapangan udah biasa. Tapi sebenarnya ada satu yang mencuri, ada dua sebenarnya yang mencuri perhatian aku. Pertama,